Puji Tuhan. Yuk kita mulai ya, udah jam 7 ya. Namun karena firman-Mu selalu ya dan amin, selalu ku percaya. Selalu ku percaya akan janji-Mu. Haleluya. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Dia tidak jauh dari kita. Dia ada di dalam kita. Bapa yang baik, janjinya setia. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Rapata kaya ralapata kaya Bu. Roh Kudus Engkau melawan setiap kami malam hari ini. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau menjamah setiap hidup kami. Ora lapata kaya rala bara la 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 shira la bara 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 la bara. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Shiralapata kaya ralapasa kaya ralamu. Kami memerlukan-Mu. Engkau kekuatan kami. Saya persilahkan laut. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Benar Tuhan Yesus, kami hidup bukan karena melihat, tapi karena iman kami untuk percaya kepada perkataan-Mu. Sebab ada tertulis, bertolak dari iman, memimpin kepada iman, sebab orang benar hidup oleh iman. Karena itu Tuhan Yesus, hari kami belajar firman-Mu untuk mengubah kami dapat mengetahui apa itu kehendak Bapa di surga. Dan juga dapat memperkuat iman kami. Karena tanpa iman kami tidak bisa berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkanlah hati jemaat-Mu, agar firman hari ini yang penting sekali untuk kehidupan kami, menyongsong kedatangan-Mu kedua kali, dapat dimengerti oleh jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini topiknya adalah menyenangkan Bapa di surga. Dengan kata lain, hari ini topiknya adalah bagaimana berkenan kepada Allah atau bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Menurut saya, ini adalah salah satu topik yang paling penting di seluruh Alkitab yang dibutuhkan gereja saat-saat ini. Karena kita sering nyanyi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, itulah kerinduanku. Tetapi apakah kita mengerti bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga? Nah, oleh karena itu, di pengajaran hari inilah saya akan membahas bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Jadi saudara, ini topiknya itu udah pasal 4, adalah anak sudah berjalan dalam iman. Sebelumnya berdiri, di sini adalah berjalan. Nah, berjalan menuju mempelai Kristus. Ya. Nah,
Saudara. Jadi saudara, perlu saya tunjukkan bahwa menyenangkan Bapa di surga ditaruh di satu perikop sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini adalah nasihat Paulus yang terakhir di dalam kitab Tesalonika. Nanti kalau kekudusan mempelai Kristus cuman hanya penghiburan, apa beda mempelai Kristus dengan orang dunia? Nah, tetapi yang saya pengen kasih tunjuk, mengapa menyenangkan Bapa di surga itu ditaruh di sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apakah ada hubungannya? Ini yang kita pelajari sama-sama. Oke, saudara. Seperti dengan olahraga jogging, berjalan telah menjadi olahraga populer dan olahraga di luar ruangan. Bahkan berjalan, jalan kaki merupakan olahraga yang paling sehat yang dapat dinikmati oleh segala usia. Dan bahkan berjalan merupakan hal yang sangat positif sekali yang dianjurkan oleh para dokter agar tubuh menjadi sehat. Udah, kalau udah tua, olahraganya jangan macam-macam. Jangan main bulu tangkis lagi, jangan main tenis lagi. Udah jalan kaki aja, udah paling sehat. Nah, ya kan? Nah, kehidupan Kristen dapat dibandingkan dengan berjalan dalam iman. Tapi sebelum berjalan, orang itu harus teguh dulu berdiri dalam iman. Dia sudah nggak bisa digoyang dulu. Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia tidak akan murtad. Itu berdiri, saudara. Berjalan itu ada kelanjutannya dari berdiri, di mana dengan iman, dengan percaya sama Yesus, dia menjadi tidak serupa dengan dunia. Nah, berjalanlah di dalam kasih. Sebenarnya ini adalah salah satu gambar favorit Paulus. Berjalanlah di dalam kasih, Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berjalanlah di dalam terang, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, berjalanlah di dalam hikmat, Efesus 5 ayat 15, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi sebagai orang arif. Jadi istilahnya ada tindakan karena imanmu sudah berdiri di dalam Tuhan Yesus, kita harus lakukan ini untuk menyenangkan Bapa di surga. Jadi saudara, segala sesuatu itu karena iman. Seperti kemarin Pak Gem ada bahas, seorang perempuan itu diselamatkan karena iman. Karena tanpa iman kita tidak mungkin melakukan semuanya ini. Tidak mungkin kita berjalan dengan iman tanpa iman. Karena itu di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, mulai dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kehidupan Kristen itu dimulai dengan langkah iman. Oke, saya memutuskan bahwa saya telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Langkah iman, saudara. Tetapi langkah ini akan menuntun kita kepada berjalan di dalam iman. Nah, seperti nyanyian tadi, saudara, tepat sekali nyanyian tadi itu dinyanyikan. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. Jadi berjalan itu menunjukkan kemajuan anak, dan kita harus membuat kemajuan rohani dalam kehidupan Kristen. Nah, ada 2 ayat yang menunjukkan itu, Filipi 3 ayat 15-16. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ibrani 6 ayat 1, sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, ini artinya menyenangkan Bapa di surga. Kita harus berjalan, saudara. Nah, saudara, berjalan dalam iman menuntut kekuatan. Harus ada Roh Kudus di dalam kita yang akan menguatkan kita selalu. Soalnya
kita itu sedang memisahkan diri dari dunia dengan perlakuan kita, dan kita akan dimusuhi dunia, saudara, udah pasti. Karena itu menuntut kekuatan dari Roh Kudus. Dan Tuhan telah berjanji, Ulangan 33:25, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tetapi kita harus yakin bahwa kita berjalan dalam terang. Karena musuh telah memasang perangkap dan jebakan di jalan untuk menangkap kita. Tetapi Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi saudara, kalau kita mau berjalan di dalam terang, satu-satunya yang perlu dipercaya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang dan di dalam firman Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 5-7, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara, berjalan dalam iman itu sama dengan menyenangkan Bapa di surga. Nah, judul saya itu saya sengaja dibuat menyenangkan Bapa di surga. Caranya bagaimana? Berjalan dalam iman. Nah, saudara, berjalan dan menyenangkan Tuhan adalah satu kesatuan. Anda juga membaca tentang Henokh bahwa dia berjalan dengan Allah, yaitu Kejadian 5:24, dan dengan cara itu Henokh menyenangkan Dia. Di sini Anda melihat betapa kuatnya relasi antara berjalan dan menyenangkan Allah terkait satu sama lain. Jadi Ibrani 11 ayat 5 adalah kutipan dari Kejadian 5 ayat 2, tetapi di dalam Septuaginta adalah kitab Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Terjemahan Yunani yang tertulis di dalam Kejadian 5 ayat 24 yang menulis bahwa Henokh berjalan dengan Allah, di situ diartikan bahwa dia menyenangkan Bapa di surga. Jadi Kejadian 5:24 berjalan dengan Allah diterjemahkan di sana dengan menyenangkan Allah. Oke, nah ini saya kutip Genesis 5:24 dalam King James Version. And Henokh walk with God, dan Henokh berjalan dengan Allah, dan dia diangkat, rapture, saudara. Oke, nah Ibrani 11 ayat 5, oleh karena iman, Henokh diangkat dan dia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkat dia, karena sebelum pengangkatan dia telah bersaksi bahwa dia menyenangkan Tuhan. Nah, jadi kenapa Henokh diangkat? Karena dia menyenangkan Allah. Bagaimana dia menyenangkan Allah? Dengan cara dia berjalan dengan Allah, yang merupakan topik kita hari ini. Nah, saudara, bukan kebetulan bahwa perikop ini ditulis sebelum nanti minggu depan kita belajar tentang rapture. Apakah rapture itu ada hubungan dengan bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga? Kita akan pelajari sama-sama, saudara. Menyenangkan Bapa di surga. Tentu saja di akhir perjalanan hidup kita akan melangkah ke hadirat Tuhan. Kejadian 5:24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia menyenangkan Bapa di surga. Nah, saudara, untuk menyenangkan Bapa di surga, ini paling bagus ditulis dalam kitab ini, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Karena itu saya menganggap perikop ini adalah perikop yang paling penting untuk kita pelajari saat-saat ini sebelum rapture, saudara. Nah, Paulus menggambarkan arti berjalan di dalam kehidupan rohani sebagai hal menyenangkan Bapa di surga. Dan di dalam 1 Tesalonika berjalan di dalam berjalan bersama Allah untuk menyenangkan Bapa di surga
kita perlu 3 hal. Pertama adalah berjalan di dalam kekudusan, 1 ayat 8. Kedua, berjalan di dalam kasih, 9 sampai 10. Dan yang ketiga, berjalan di dalam kejujuran, ayat 11 sampai 12. How to please Father in heaven. Walk in holiness, walk in love, and walk in honesty. Oke, kita mulai yang pertama, walk in holiness, saudara. Saudara, perhatikan kata akhirnya, nasihat terakhir, saudara. Nasihat terakhir dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, supaya menyenangkan hati Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Jadi orang Tesalonika adalah orang yang telah berkenan kepada Allah. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus, karena inilah kehendak Allah. Saudara, pengudusanmu, saudara. Jadi hidup dalam kekudusan, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang tidak mengenal Allah. Ini adalah pengudusan tubuh. Terus ada pengudusan jiwa. Pengudusan jiwa itu adalah supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, saudara, ini ada teguran, siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia. Siapa yang menolak firman ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Kedua, saudara, hidup dalam kasih. Tentang kasih persaudaraan, philea di sini, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih, mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, ini hidup dalam kejujuran, saudara, 1:11-12, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, bukan persoalan orang lain, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan juga tidak bergantung pada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada 3. Pertama, walk in holiness. Kedua, walk in love. Yang ketiga adalah walk in honesty. Itulah cara kita menyenangkan Bapa di surga, saudara. Yang pertama, berjalan di dalam kekudusan. Oke, saudara, moralitas di Kekaisaran Romawi itu sangat tidak sehat. Seperti kita baca kaisar-kaisar Romawi itu vulgar sekali itu. Apa namanya kehidupan seksualnya. Jadi istilahnya apalagi masa-masa waktu zaman Abraham keluar ke Mesir, istrinya mau diambil. Ke Gerar, istrinya mau diambil. Demikian juga Ishak pergi ke luar sana, dikatakan cantik, istrinya mau diambil. Jadi seks itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi lambang kayak keperkasaan seorang laki-laki. Tetapi bukan mengasihi perempuan itu, hanya dijadikan sebagai objek. Sama seperti di Kekaisaran Romawi. Moralitas di Kekaisaran Romawi tidak sehat. Amoralitas adalah cara hidup, dan berkat perbudakan, orang memiliki waktu luang untuk menikmati kesenangan ini. Pesan Kristen tentang hidup kudus adalah hal yang aneh, hal yang baru bagi budaya di sana, dan tidak mudah bagi orang-orang percaya muda ini di Tesalonika untuk melawan godaan di sekitar mereka. Nah, di sini Paulus memberikan 4 alasan mengapa mereka harus hidup kudus. Yang pertama, jelas saudara, seperti topik kita hari ini, untuk menyenangkan Bapa di surga. Saudara,
Semua orang hidup untuk menyenangkan seseorang. Banyak orang hidup untuk menyenangkan diri sendiri mereka. Orang Kristen tidak dapat menjalani hidup hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi orang Kristen itu bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan Yesus dan membantu orang lain. Nah, tetapi gini saudara, kita juga harus berhati-hati dalam menyenangkan orang lain. Adalah mungkin untuk menyenangkan orang lain dan menghormati Tuhan Yesus, tetapi juga mungkin menyenangkan orang lain tetapi tidak menghormati Tuhan Yesus. Nah, seperti yang ada di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus Yesus. Nah, ini adalah sikap Paulus sebagai pengurus yang setia ketika dia melayani di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 4, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara, menyenangkan Bapa di surga harus menjadi motivasi utama kehidupan Kristen. Anak-anak harus hidup untuk menyenangkan ayah mereka. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Kenapa Tuhan sertai kita? Kenapa Tuhan ada di sekitar kita? Mengapa Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah berserta kita? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kuncinya di sana, saudara. Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Menyenangkan Tuhan berarti lebih dari sekedar melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, adalah mungkin untuk menaati Tuhan, tetapi tidak menyenangkan dia. Sebagai contoh adalah Yunus. Dia menaati Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan setelah ia ditelan oleh ikan besar. Tetapi sebenarnya hatinya tidak ada di dalamnya. Jadi di Yunus pasal keempat, Yunus duduk di luar kota Niniwe, marah kepada semua orang termasuk Tuhan. Saudara, ketaatan kita harus bukan dengan eye service atau man pleaser, melainkan sebagai hamba Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah di dalam hati, saudara. Dari hati, Bagaimana kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang menyenangkan ayah duniawi? Saudara, bagaimana ayah duniawi itu disenangkan? Dengan mendengarkannya dan melakukan apa yang diajarkannya. Dan sama saudara, saat kita membaca firman dan belajar melakukan apa yang telah kita pelajari dari firman, kita mengenal hati Tuhan dan ini membuka kita kepada kehendak Tuhan. Seperti yang kita belajari hari ini di 1 Tesalonika 4. Bagaimana menyenangkan Allah Bapa di surga? Simple saudara, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kasih, dan berjalan dalam kejujuran. Yang kedua, kenapa harus hidup kudus adalah untuk menaati Allah. Ketika Paulus melayani di Tesalonika, Paulus memberi orang-orang percaya ini perintah-perintah Allah mengenai kekudusan pribadi. Kata perintah adalah istilah militer, itu mengacu pada perintah yang diturunkan dari atasan. Kita adalah tentara dalam pasukan Tuhan dan kita harus mematuhi perintah. 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, Paulus memperingatkan orang-orang percaya baru ini bahwa percabulan itu sangat tidak menyenangkan Allah. Tuhan menciptakan seks dan dia memiliki otoritas untuk mengatur penggunaannya. Saudara, sebelumnya itu
di sini saya masukkan doktrin tentang sunat, saudara. Mengapa harus disunat? Tetapi karena saya takut itu akan membingungkan, jadi saya pangkas habis, saudara. Jadi saya pangkas yang benar-benar sesuai dengan firman 1 Tesalonika aja. Dan yang tentang teologi sunat itu nanti saya masukkan ke 1 Tesalonika 5, saudara. Nah, perintah-perintah Allah tentang seks itu bukan untuk merampas kebahagiaan orang, melainkan untuk melindungi mereka agar mereka tidak kehilangan sukacita mereka. Kita tidak pernah harus mencari tahu kehendak Tuhan dalam hal ini, karena Dia telah memberitahu kita dengan jelas. Jauhkanlah diri dari percabulan adalah perintahnya, dan tidak ada teologi atau filsafat modern yang dapat mengubah itu, saudara. Di seluruh Alkitab itu ditulis, di seluruh Alkitab Allah memperingatkan terhadap dosa seks, dan peringatan ini harus diperhatikan. Tujuan Tuhan adalah pengudusan kita, agar kita dapat hidup terpisah dari dunia dalam kemurnian pikiran dan tubuh, yang tujuannya untuk menyenangkan Bapa di surga. Yang ketiga, kenapa kita harus berjalan dalam kekudusan adalah untuk memuliakan Allah. Orang Kristen seharusnya berbeda dari orang yang belum diselamatkan. Orang-orang bukan Yahudi yang belum diselamatkan tidak mengenal Tuhan, dan oleh karena itu mereka menjalani kehidupan yang tidak saleh. Tetapi kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kita berkewajiban untuk memuliakan Dia di dunia ini. Di sini Paulus menulis kepada semua orang Kristen, bukan hanya yang sudah menikah. Saudara, percabulan sama perzinahan itu bedanya di mana? Kalau perzinahan itu bagi orang yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kalau percabulan itu udah termasuk orang yang belum menikah dan sudah menikah dan melakukan hubungan seks dengan orang lain. Ya, jadi di sini Paulus menulis kepada semua orang Kristen yang sudah menikah, belum menikah, atau bagaimana. Orang Kristen yang melakukan dosa seksual adalah berdosa terhadap tubuhnya sendiri, dan dia merampas kemuliaan Allah yang seharusnya dia terima melalui cara hidup orang percaya. Jika kita memuliakan Tuhan di dalam tubuh kita, maka kita juga dapat memuliakan Dia di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus adalah untuk menghindari penghakiman Allah. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Dia harus berurusan dengan anak-anaknya ketika mereka berdosa. Memang benar orang Kristen tidak di bawah hukum. Juga benar bahwa dia tidak bebas dari panen kesedihan yang datang ketika mereka menabur di dalam daging. Saudara, ketika Raja Daud melakukan perzinahan, dia berusaha menutupi dosanya. Tetapi Tuhan menghukumnya dengan keras. Baca Mazmur 32, 51 untuk melihat apa yang hilang darinya secara bulan-bulan itu. Tetapi ketika Daud mengakui dosa-dosanya, Tuhan mengampuni dia, tetapi Tuhan tidak dapat mengubah konsekuensinya. Daud menuai apa yang dia tabur, dan itu adalah pengalaman yang menyakitkan baginya. Tetapi saya adalah salah satu orang pilihan Tuhan, kata seorang Kristen yang mungkin berdebat. Aku miliknya, dan dia tidak akan pernah bisa mengusirku. Saudara, orang terpilih itu bukan alasan untuk dosa, melainkan adalah dorongan untuk kekudusan. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk kenajisan, bukan untuk kecemaran, tetapi untuk hidup kudus. Tetapi sama seperti Dia telah memanggil kamu adalah kudus, maka jadilah kudus. Jadi hak istimewa kita sebagai orang-orang pilihan juga mencakup tanggung jawab ketaatan untuk hidup kudus, saudara. Saudara, jalan kudus melibatkan hubungan yang benar dengan Allah Bapa yang memanggil kita, Allah Anak yang mati bagi kita, dan Allah Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Kehadiran Roh Kuduslah yang menjadikan tubuh kita bait Allah. Lebih jauh lagi, dengan berjalan di dalam Roh, kita memperoleh kemenangan atas keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menyukai keinginan daging lagi. Jadi, kalau kita membenci perintah-perintah Tuhan, itu berarti mengundang penghakiman Tuhan dan juga mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bagaimana Roh Kudus membantu kita menjalani kehidupan yang bersih, bebas dari kenajisan seksual? Saudara, caranya begini. Dia menciptakan di sini hasrat-hasrat yang suci di dalam kita, sehingga kita memiliki selera akan firman Tuhan yang murni.
bukan sampah daging yang tercemar. Dan juga dia mengajarkan kita firman dan membantu kita untuk mengingat janji-janji Allah kalau kita ada di saat-saat cobaan seksual, saudara. Nah, saat kita menyerah kepada Roh Kudus, maka dia akan memberikan kekuatan kita, memberdayakan kita untuk berjalan di dalam kekudusan dan tidak menyimpang ke nafsu dunia dan daging. Saudara, jika kita memiliki buah roh, kita akan mengalahkan perbuatan daging. Seperti yang pernah saya sharingkan, untuk menghilangi dosa, cara yang terbaik adalah untuk menanam yang baik. Menanam firman di dalam tubuh kita, sehingga buah-buah roh itu muncul. Paulus mencurahkan banyak ruang untuk tema kemurnian seksual ini, karena itu adalah masalah kritis di gereja pada masa itu. Dan ini juga merupakan masalah kritis di gereja saat ini. Bagi banyak orang, sumpah pernikahan tidak lagi dianggap suci. Perceraian sepihak kadang-kadang bahkan di antara orang percaya tidak lagi diatur oleh firman Tuhan. Bahkan saudara, ada gereja gay, di mana kaum homoseksual dan lesbian saling mencintai dalam tanda kutip dan mengaku sebagai orang Kristen. Saudara, ini yang tragis, bahkan sekarang di Thailand, saudara, diakui ada 18 jenis kelamin, saudara, 18 jenis gender. Seks pranikah dan pornografi Kristen diterima sebagai bagian dari hal biasa dan diterima dalam agama di banyak tempat. Saudara, itu adalah dunia pemikiran. Dia ingin menanamkan itu di dalam pikiran kita. Tetapi Yesus Kristus telah berkata, engkau berjalanlah di dalam kekudusan. Karena itulah yang menyenangkan Bapa di surga, saudara. Nah, itu adalah topik pertama, berjalanlah di dalam kekudusan. Yang kedua adalah berjalan dalam kasih. Saudara, di berjalan dalam kekudusan, kalau sudah kita belajar berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kasih itu udah mudah sekali, saudara. Karena kalau orang sudah terpisah dengan dunia, dia udah pasti bisa mengasihi. Karena dirinya itu sudah tidak ada lagi. Kalau orang masih egois, ada dirinya sendiri, dia tidak mungkin bisa mengasihi. Tapi kalau dirinya sendiri sudah hilang, tujuannya adalah bagaimana menyenangkan orang lain, udah pasti dia mengasihi, saudara. Karena itu, transisi dari kekudusan menuju kasih itu bukan hal yang sulit. Paulus membuat transisi ini dalam doanya yang dicatat di 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13. Jadi sama seperti kasih Tuhan adalah kasih yang suci, demikian juga kasih kita kepada Tuhan dan satu sama lain harus memotivasi kita untuk hidup kudus. Semakin kita seperti Tuhan Yesus, semakin kita akan saling mengasihi. Jika seorang Kristen benar-benar mengasihi saudaranya, dia tidak akan berbuat dosa terhadap saudaranya. Saudara, ada 4 kata dasar untuk kasih dalam bahasa Yunani. Eros mengacu pada cinta fisik, memberikan kata erotis dalam bahasa Inggris kita. Kasih eros seharusnya tidak berdosa, tetapi di zaman Paulus penekanan utamanya adalah sensual seks daging. Kata ini tidak pernah digunakan dalam Perjanjian Baru. Ya, kata lain storge mengacu pada kasih keluarga, kasih orang tua anak-anak mereka, dan juga ada phileo, kata Filemon yang berarti kasih persaudaraan, saudara. Nah, kasih di sini adalah kasih agape, kasih yang tidak menuntut, kasih yang kasih yang mutlak lah gitu. Nah, kalau kita masih ada diri sendiri, bagaimana kita memberikan kasih agape? Nggak mungkin. Kalau kita tidak mementingkan diri sendiri lagi, maka kasih agape itu bahkan bisa diberikan kepada orang lain. Karena kita tidak menuntut balas. Yang kita ingini itu hanya memberi tanpa untuk menuntut apa yang kita minta dari orang lain. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi ketika dia berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan Roh Kudus mengajar kita untuk saling mengasihi ketika dia mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita, yaitu di dalam Roma 5:5, ketika kita percaya kepada Kristus. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan bahwa hewan secara naluri melakukan apa yang diperlukan untuk membuat mereka tetap hidup dan aman? Ikan tidak menghadiri kelas untuk belajar berenang, meskipun mereka berenang di sekolah. Dan burung pada dasarnya mengepakkan sayapnya dan mengepakannya untuk terbang. Alamlah yang menentukan tindakan. Karena ikan memiliki sikap ikan, dia berenang. Nggak perlu dia sekolah berenang.
manusia perlu sekolah berenang. Elang memiliki sifat elang, karena itu dia terbang. Dia nggak usah belajar terbang. Nah, saudara, karena seorang Kristen memiliki sifat Allah karena dia dilahirkan oleh Allah, maka otomatis orang Kristen itu tidak usah belajar mengasihi. Karena Allah adalah kasih, dia otomatis akan mengasihi. Nah, karena seorang Kristen memiliki sifat Allah yang mengasihi, karena Allah adalah kasih, saudara. Jadi kita nggak usah belajar mengasihi. Kalau Allah ada di dalam kita, kita udah pasti mengasihi. Kalau Allah tidak ada di dalam kita, kita tidak akan mengasihi. Saudara, jadi ini sangat logis sekali, saudara. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih telah menjadi ciri khas orang Kristen Tesalonika sejak awal. Timotius telah melaporkan kabar baik tentang kasih mereka. Jadi Paulus tidak menasihati mereka untuk memperoleh sesuatu yang belum mereka miliki. Dia mendorong mereka untuk lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi dari apa yang telah mereka nikmati. Anda tidak akan pernah memiliki terlalu banyak kasih Kristen. Minta terus. Seperti yang kemarin dijabarkan oleh Ronald, itu sesuatu yang saya tidak pernah perhatikan, saudara, di kitab Roma. Saudara, saya sudah membaca kitab Roma itu seluruhnya itu 50 kali lebih, saudara. Dan saya kemarin kalau di dalam Roma 12 ayat 2 itu saya fokusnya ke perubahan pikiran. Saya tidak tahu bahwa di sana ada yang baru, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu progresif, saudara. Karena itu kita harus maju terus untuk berkenan kepada Allah, untuk berkenan. Nah, Paulus juga telah berdoa bahwa kasih mereka bertambah dan melimpah, dan Allah menjawab doa itu. Bagaimana Allah menyebabkan kasih kita semakin bertambah? Saudara, dengan menempatkan kita dalam keadaan yang memaksa kita untuk mempraktekkan kasih Kristen, saudara. Mungkin Anda ditempatkan, Anda akan dihina supaya Anda belajar mengasihi, ya. Jadi tapi itu untuk baik, saudara, untuk praktek kasih, saudara. Kasih adalah sistem peredaran darah tubuh Kristus, tetapi jika otot-otot percaya memiliki satu sama lain adalah kesempatan kita untuk bertumbuh dalam kasih kita. Ini menjelaskan mengapa orang Kristen yang memiliki banyak masalah, paling banyak satu sama lain, orang yang kadang-kadang memiliki banyak masalah satu sama lain, itu sering berakhir dengan saling mencintai secara mendalam, yang membuat rohani kita tidak dilatih, peredarannya terganggu. Nah, jadi orang-orang yang kadang-kadang jangan menghakimi orang Kristen yang berdua ada masalah, saudara. Nanti kalau mereka udah baikan, itu akan menjadi cinta yang paling mendalam, saudara. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah berjalan dalam kejujuran. Kata dalam 1 Tesalonika 4:12 diterjemahkan jujur dalam King James Bible mengandung arti mendapatkan, menjadi sesuatu dengan cara yang pantas. Ini diterjemahkan juga dengan sopan. Jadi orang lain tidak akan ngomong sama kamu, wah kamu dapat duitnya dari mana? Oh kamu bekerjanya curang atau bagaimana? Tapi dengan pantas, dengan sopan. Tujuannya apa? Agar kita bisa bersaksi di dunia terhilang, saudara. Kalau kita udah dianggap tidak sopan, mendapatkan sesuatu tidak pantas, kita tidak akan pernah bersaksi. Nah, biarlah segala sesuatu dilakukan dengan sopan dan teratur. Penekanannya adalah pada kesaksian orang percaya kepada mereka yang berada di luar persekutuan Kristen. Mereka yang tidak ada adalah deskripsi umum dari orang-orang tidak percaya. Orang Kristen tidak hanya berkewajiban untuk saling mengasihi, tetapi juga menjadi saksi yang baik. Jadi, witnessing church bagi orang-orang di dalam dunia. Perhatian besar Paulus bahwa orang-orang percaya di Tesalonika mendapatkan upah mereka sendiri dan tidak menjadi pekerja lepas tergantung pada dukungan orang-orang tidak percaya. Jadi jadikanlah ambisimu untuk menjalani hidup yang tenang. Tampak seperti sebuah paradoks, jika Anda ambisius, maka hidup Anda tidak mungkin tenang. Saudara, jadi penekanan kita adalah pada ketenangan pikiran dan hati. Jangan serakah, saudara. Kedamaian batin yang memabukkan orang menjadi cukup melalui iman di dalam Kristus. Paulus tidak ingin orang-orang kudus berlarian menciptakan masalah karena mereka berebutan makan, saudara. Ya, untuk sebagian besar orang Yunani membenci kerja kasar. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh budak.
Tetapi Paulus tentu saja seorang pembuat tenda, dia berhati-hati di Tesalonika untuk memberikan contoh bahwa dia pun bekerja, saudara, untuk agar kesaksian dia di dunia terhilang itu tidak dihajar sama orang lain. Nah, sayangnya beberapa orang percaya baru di gereja Tesalonika itu memahami doktrin kedatangan Kristus dan akhirnya mereka menjadi astesisme, saudara. Jadi petapa semua, nggak mau kerja dan melepaskan pekerjaan mereka untuk menunggu kedatangannya. Nah, itu sesat, saudara. Ini berarti bahwa mereka didukung oleh Kristen dan orang-orang Kristen lainnya. Dan ini juga berarti bahwa orang-orang fanatik ini, orang-orang astestik ini, tidak dapat membayarkan tagihan mereka. Karena itu mereka kehilangan kesaksian dengan para pedagang yang belum diselamatkan. Nah, saudara, ada seorang teman pernah berkata kepada saya, istri saya akan membeli tas Hermes Collector Edition dengan seharga 400 juta, saudara. Satu tas, saudara. Dan temannya itu curhat sama saya akan rampas seluruh kartu kreditnya. Mengerikan sekali untuk itu, saudara. Kadang-kadang betapa mudahnya membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki. Dan kemudian kehilangan bukan hanya kartu kredit kita, kredibilitas kita di bank, tetapi kesaksian Kristen kita yang baik. Oleh karena itu, jika Anda tidak setia dalam penggunaan kekayaan yang tidak benar, siapakah yang akan mempercayakan kekayaan yang sebenarnya kepada Anda? Nah, katanya, uruslah urusanmu sendiri dulu dan kerjakanlah dengan tanganmu, adalah apa yang Paulus perintahkan kepada orang Tesalonika. Itu menyenangkan Bapa di surga, saudara. Orang yang menganggur menghabiskan waktu mereka untuk mencampuri urusan orang lain, karena dia tidak ada urusan sendiri. Mereka mencampuri urusan orang lain dan membuat diri mereka sendiri dan orang-orang lain dalam masalah. Kami mendengar bahwa di antara kamu ada yang menganggur. Mereka tidak sibuk, tetapi mereka adalah orang yang sibuk. Tetapi janganlah seorang pun di antara kamu menderita sebagai orang yang sibuk mengurusi urusan orang lain. Orang percaya yang berhubungan dengan urusan Bapa, kehendak Bapa di surga. Orang percaya itu berhubungan dengan kehendak Bapa di surga, bukan urusan orang lain, saudara. Ya, tidak punya waktu atau keinginan untuk mencampuri urusan orang lain. Sayangnya, bahkan kelas Alkitab, saudara, kelas Alkitab sekarang bisa menjadi kesempatan untuk bergosip dan menggantikan pelayanan Kristen yang sejati. Jadi hati-hati. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati dalam hubungan kita dengan mereka yang tidak percaya. Saudara, dibutuhkan hikmat spiritual untuk memilih kontak tanpa kontaminasi dan menjadi berbeda tanpa menghakimi dan sombong. Berjalanlah dengan hikmat terhadap mereka yang tidak percaya. Jika kita kekurangan hikmat, kita dapat berdoa. Tetapi jika kita tidak punya hikmat itu, kita akan melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Saudara, nanti kita belajar hikmat ini, hikmat spiritual ini di dalam kitab Yakobus, saudara. Setelah 2 Tesalonika, kita akan masuk ke dalam kitab Yakobus. Saudara, penutup, saat kita meninjau bagian perikop ini, yaitu bagaimana untuk menyenangkan Bapa di surga, kita melihat betapa praktisnya perjalanan Kristen ini, saudara. Mudah, saudara, untuk dimengerti, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi kalau ada orang tanya bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga, jawabnya, saudara, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, dan hidup dalam kejujuran. Orang Kristen yang taat akan memiliki pikiran Kristus, saudara, yang akan membawanya kepada mereka pada kehidupan yang kudus dengan tidak melakukan dosa seksual, kehidupan yang penuh kasih dengan mencintai saudara-saudaranya, dan hidup jujur dengan bekerja dengan tangannya dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jadi, ketika orang-orang belum diselamatkan melihat Kristus dimuliakan dalam kehidupan seperti ini, mereka akan ngiri, dan mereka akan menentangnya dengan rasa iri, atau mereka pengen itu, atau mereka mempunyai keinginan untuk memilikinya bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, Tuhan Yesus akan dimuliakan. Saudara, setelah ini adalah perikop tentang doktrin eskatologi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami boleh Babel Study, dan kami percaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, semuanya tidak akan sia-sia, tetapi akan membawa pertumbuhan iman, akan membawa perubahan cara pandang kami tentang Tuhan. Karena kami semakin nggak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Berkat-Mu turun Tuhan, jamah, biar hidup kami, hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Bapa kami yang di surga. Terima kasih lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami tidak mencemarkan hidup kami. Sehingga iman kami adalah iman yang murni kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Biar Tuhan pakai ya Tuhan, untuk menjadi alat yang ajaib bagi tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga Engkau melawat setiap kami, apapun yang kami hadapi, apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya akan membawa kebaikan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan juga sekali lagi Lausuk ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati pelayanannya. Biar semakin Pak David Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas Babel Study malam hari ini, mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tangan-Mu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.